Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju. Menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Ada gugatan usia maksimal capres atau cawapres dibatasi 70 tahun. Kubu Prabowo auto panik ya. Terdapat kurang lebih 36 dari 38 negara dunia yang memberikan syarat minimal bahwa dengan demikian terhadap pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dimohonkan pengujian konstitusional oleh para pemohon aku, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah permohonan para pemohon memenuhi syarat judicial review terhadap norma yang memuat pengaturan mengenai angka penetapan batas usia dalam suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagi PDI Perjuangan, peraturan yang ada saat ini, yang berlaku saat ini, itulah yang kita jalankan bersama-sama. Dari berbagai diskusi dengan para ahli hukum tata negara terkait batas usia, itu merupakan bagian dari open legal policy yang dimiliki oleh DPR RI. Maka pedoman yang paling elementer di dalam pemilu adalah kita konsisten pada peraturan perundang-undangan yang ada. Saya kira kalau saya lihat jangan kita terlalu melihat usia lah, kita lihat tekad, idealisme, kemampuan seseorang. Kalau buat saya sih sebenarnya sudahlah Pak Prabowo, ya kan, istirahat sajalah menjadi bapak bangsa, ya kan, keluarkanlah orang-orang muda untuk memimpin negeri ini, karena kalau nanti buat saya secara pribadi, saya menghormati Pak Prabowo, ya, beliau sudah bertarung 2 kali, ya kan, dan beliau tidak menang-menang melawan seorang Jokowi, dan sekarang beliau sudah menjadi Menteri Pertahanan. Jaga saja image itu, jangan dirusak ketika harus bertempur lagi di Pilpres 2024 dan orang menghina-hina dia sebagai calon presiden yang sudah paling tua. Upaya kubu Prabowo yang menantikan ketok palu Mahkamah Konstitusi atau MK soal syarat usia minimal capres dan cawapres bak menemui lawan sepadan setelah tersiar kabar pengajuan gugatan 98 pengacara agar usia capres atau cawapres dari yang semula tidak terbatas diubah menjadi maksimal 70 tahun. Ini menarik sekaligus memenuhi ekspektasi kita bahwa harus ada saingan gugatan usia capres atau cawapres dari sisi yang sebaliknya dengan membatasi usia maksimal calon berniat maju. Adalah kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM, di mana mereka resmi mengajukan gugatan pada Jumat siang 18 Agustus kemarin dengan menamakan langkah mereka Jumat Glory. Dilansir dari pemberitaan detik.com, materi gugatan dari Aliansi Pengacara ini punya dasar yang kuat dan mengarah pada kepentingan bangsa, bukan sekedar mencari jalan agar ada capres atau cawapres yang diajukan. Gugatan Aliansi 98 ini mengarah pada permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Dasar 45 dengan pasal yang digugat adalah pasal 169 huruf D dan Q yang berbunyi D. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindakan pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Yang Q, berusia paling rendah 40 tahun. Bagian tindak pidana lainnya menurut Aliansi 98 perlu diperjelas oleh MK. Misalnya tidak punya rekam jejak pelanggaran HAM berat, tidak terlihat dan atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada 98, tidak terlibat atau menjadi pelaku penghilangan orang secara paksa, serta tindak pidana berat lainnya. Soal batasan usia ada perbandingan dengan jabatan lain seperti usia Hakim Konstitusi, Ketua MK, dan Hakim Agung maksimal 70 tahun.
Sementara anggota Komisi Yudisial atau KY maksimal 68 tahun, lalu usia ketua dan anggota BPK maksimal 67 tahun. Ini menarik sekali karena pasti akan membuat kubu penggugat dan penikmat usia minimal capres atau cawapres ya pasti mulai panik, termasuk kubu Prabowo. Dan siapapun yang setuju usia minimal capres atau cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Sebagai pengawal konstitusi, pelindung demokrasi, dan pelindung hak konstitusional warga negara, kini posisi MK sedikit terjepit. Kalau gugatan soal batas usia minimal dikabulkan, maka gugatan soal batas usia maksimal juga harus dikabulkan. Bagi saya gugatan soal usia maksimal capres-cawapres ini lebih masuk akal dan sangat berguna bagi kepentingan bangsa jika sampai dikabulkan. Secara kemampuan pada umumnya orang yang berusia 70 tahun lebih sudah tidak lagi maksimal dalam banyak hal ya, karena mulai terjadi penurunan dalam banyak hal, baik secara fisik, keberanian, intuisi, ketepatan pengambilan keputusan, juga secara kesehatan jasmani dan rohani pastilah tidak seprima orang berusia 40-60 tahun. Apalagi kalau seseorang pernah punya riwayat stroke, diabetes, penyakit jantung, atau penyakit berat lainnya yang tentu akan cukup mengganggu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sekiranya terpilih menjadi kepala negara. Memang sih ada poin gugatan yang diduga mengarah kepada Prabowo Subianto, tetapi secara pribadi poin-poin yang disampaikan saya setuju karena frase yang berbunyi tidak pernah melakukan tindak pidana berat lainnya itu memang perlu diperinci, termasuk soal mengkhianati negara. Menurunkan usia minimal capres-cawapres memang baik sih, selama calon yang akan dimajukan terbukti mampu mengemban amanah karena pernah menjadi pemimpin sejak masa mudanya. Tapi urgensinya jauh lebih mendesak untuk membatasi usia maksimal capres atau cawapres. Kalau lantas usia Prabowo kayak kena lagi ya, itu kebetulan saja. Masa usia maksimal mau dibatasi cuma sampai 60 tahun aja, atau masa mau dinaikkan batasnya jadi 80 tahun. Akhirnya mari berharap deh agar MK tidak masuk angin dalam menyikapi kedua gugatan yang berbeda pendekatan dan tujuan ini. Ya sekali lagi intinya kalau MK mengetuk palu dan mengabulkan batasan usia minimal menjadi 35 tahun, sebaiknya MK juga harus mengabulkan usia maksimal pada angka 70 tahun. Lah kalau begitu kan kans Prabowo langsung tamat dong, ya biarkan aja. Lagian kan sudah dibilang kan Prabowo udah lewat karena sudah kalah di tahun 2014, 2019 juga kalah. Lah terus ini yang mau ketiga kalinya juga pengen kalah tah gitu loh. Dan memang tidak sampai di situ saja, membandingkan sosok Jokowi dan Prabowo dilihat dari kelahiran kedua tokoh ini. Jokowi itu kan lahir tahun 61 gitu loh, dan menang Pilpres waktu umurnya 53 tahun. Ya masih bisa terbilang cukup muda, bahkan pas di kisaran 50 tahun untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Jadi kekuatan fisik secara umum pada usia seperti Jokowi juga masih cukup kuat ya, untuk keliling Indonesia, juga untuk pergi ke sana sini, mencalonkan tugas kenegaraan di kancah internasional. Terus ditambah gaya hidup sehat yang dijalankan Jokowi, plus pengawasan kesehatan oleh tim dokter kepresidenan, ditambah dengan kualitas hati dan pikiran Jokowi yang luar biasa, juga visi besar dan kerinduan untuk memajukan negara ini, menjadi seperti paket komplit bagi seorang pemimpin negara yang memang sukar sekali dicari tandingannya gitu loh. Kalau Prabowo per hari ini tuh usianya sudah 71 tahun. Nantinya kalau seandainya Prabowo sampai beneran jadi RI 1 per Oktober 2024, maka beliau akan mulai memimpin negara ini pada usia 73 tahun. Jadi memang angkanya selisih 20 tahun kok dibandingkan masa awal Jokowi menjadi RI 1. Can we imagine that gitu loh. Rasanya memang nggak salah ya kalau ada orang yang memang mempertanyakan kondisi Prabowo dengan usia yang sudah beranjak melewati 70 tahun. Bahkan untuk usia saat ini dengan jabatan Menhan dan Ketua Umum Partai Gerindra. Apalagi kalau kita ingat tuh Prabowo pernah terganggu kesehatannya secara serius, meski tetap dinyatakan lolos tes kesehatan sebagai capres tahun 2019 yang kemarin. Jadi seharusnya nanti ketika kesehatan fisik dan psikis Prabowo dites saat pendaftaran capres 2024, tim dokter dan psikolog harus menerapkan standar ketat loh, dan tidak sekedar meloloskan Prabowo, mereka sedang mengetes satu dari dua nama calon kepala negara. Selain itu Prabowo juga diketahui punya masalah dengan ego dan temperamen yang gampang terpancing emosi, yang sangat membahayakan negeri ini karena orang gampang baperan dan emosional, akan bereaksi setiap kali ada hal yang mengusik hati dan perasaannya. Jadi pertanyaannya, maukah kalian punya pemimpin negara yang sedikit-sedikit emosian dan bereaksi setiap kali tidak nyaman? Model pemimpin begini bisa gampang kena prank. Pertanyaannya, gak bahaya lah?
Upaya kubu Prabowo yang menantikan ketok palu Mahkamah Konstitusi atau MK soal syarat usia minimal Capres dan Cawapres bak menemui lawan sepadan setelah tersiar kabar pengajuan gugatan 98 pengacara agar usia Capres atau Cawapres dari yang semula tidak terbatas diubah menjadi maksimal 70 tahun. Ini menarik sekaligus memenuhi ekspektasi kita bahwa harus ada saingan gugatan usia Capres atau Cawapres dari sisi yang sebaliknya dengan membatasi usia maksimal calon berniat maju. Adalah kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM, di mana mereka resmi mengajukan gugatan pada Jumat siang 18 Agustus kemarin dengan menamakan langkah mereka Jumat Glory. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya budi pekerti luhur bangsa ini kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Pada pemerintahan sebelumnya, ketika masa jabatan 2 periode akan berakhir, hanya separuh yang merasa puas. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Sisanya menjawab tidak tahu, tidak jawab sebanyak 0,8%. Survei Indometer dilakukan pada 5-10 Juni tahun 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia yang dipilih secara acak bertingkat survei multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.